Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, Qarun adalah nama yang sudah amat sangat kita kenal. Ketika ada orang menemukan barang yang jatuh atau tertimbun dalam tanah, orang menyebutnya dengan harta karun. Begitu dikenalnya nama Qarun. Ia sesungguhnya hidup pada zaman Nabi Musa. Konon awalnya Qarun adalah seorang sahabat setia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah menjadi kaya raya, ia berbalik memusuhi. Suatu ketika datang kepada mereka seorang miskin lagi papa, minta pertolongan, dan rupanya ia sedang dililit dengan berbagai musibah. Bagaimana jawaban Qarun atas mereka yang meminta pertolongannya? Qarun menolak secara kasar. Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika ia diingatkan bahwa sesungguhnya harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, Qarun dengan lantang mengatakan, sesungguhnya harta ini kuperoleh dengan usaha keras, dengan tangan berlepot-lepotan, dengan berbagai kerja keras, ditambah lagi karena memang saya adalah orang yang diberi karunia kepandaian. Kisah tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas ayat 78. Secara tegas Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Itulah kesombongan Qarun yang dicatat di dalam Al-Quran. Bila pada zaman Nabi Musa kita kenal orang yang bernama Qarun, pada Nabi Muhammad kita mengenal seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah pada awalnya adalah sahabat yang ahli dan taat beribadah, tetapi dia miskin. Saking miskinnya, untuk pakaian penutup auratnya saja dia harus bergantian sama istrinya ketika hendak menjalankan ibadah sholat. Suatu hari karena desakan istrinya, Sa'labah memberanikan diri menemui Rasulullah, akan didoakan supaya dirinya menjadi orang yang kaya dan berkecukupan. Akan tetapi dengan arif Rasulullah enggan mengabulkan permintaan Sa'labah.
Mungkin Rasulullah melihat Sa'labah tidak kuat mental kalau diberi kesanggupan dan kekayaan. Tapi nampaknya istri tidak putus asa. Ia terus mendesak agar suaminya mau menemui kembali Rasulullah, agar mau mendoakannya. Pada kali kedua ini, Rasulullah tetap enggan mengabulkan permohonannya. Tapi karena berkali-kali permohonan itu, maka akhirnya Rasulullah mengabulkannya dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberi kekayaan dan kecukupan. Doa Rasulullah benar-benar makbul. Domba yang asalnya satu sekarang berkembang dengan cepat, beranak pinak hingga mencapai jumlah ratusan. Karena sibuk dengan mengurus kekayaannya, ternaknya ini, Sa'labah mulai enggan melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana ketika masih miskin dahulu. Mula-mula menunda pelaksanaan sholat, kemudian sedikit demi sedikit mulai meninggalkan 1-2 kali sholat fardu, kemudian tinggal sholat Jumat saja. Proses ini ternyata berlanjut terus menerus, sehingga dengan semakin bertambahnya kesibukan mengurus ternak-ternaknya, akhirnya ia benar-benar meninggalkan agama. Suatu ketika Rasulullah mengutus salah seorang sahabat untuk menengok keadaan Sa'labah yang sudah lama tidak ke masjid. Sahabat tadi mendapati Sa'labah sudah tidak lagi menjalankan syariat agama. Mendengar kabar itu, Rasulullah segera mengutus sahabat lainnya mengingatkan Sa'labah agar menunaikan kewajibannya membayar zakat. Namun sahabat ini ditolak mentah-mentah. Ia menjawab dengan kata-kata yang tidak lebih dari jawaban Qarun. Kedua orang ini, Qarun dan Sa'labah, akhirnya menemui nasib yang sama. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh harta dan kekayaannya. Qarun sudah mati ratusan tahun yang lalu. Sa'labah juga sudah lama binasa. Tetapi perwatakan dan kepribadian dua tokoh orang ini tetap lestari hingga kini. Qarun dan Sa'labah tetap hidup dan menghiasi sejarah setiap masa. Siapa Qarun kita sekarang ini? Mungkin kita, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita. Saudara, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran yang penting, bahwa harta hanyalah titipan Allah. Dalam harta itu ada hak-hak orang miskin. Ketika kita tidak membayarkan zakat
tidak bersedekah, maka kita berarti menahan haknya orang lain. Pada saat itu sesungguhnya label kita adalah tidak lebih sama dengan pencuri. Hanya saja pencuri yang ini adalah pencuri pasif. Karena uangnya, hartanya ada pada diri kita, namun tidak kita distribusikan, tidak kita bagikan, tidak kita share kepada orang lain. Jangan menjadi pencuri-pencuri pasif seperti Qarun dan Sa'labah. Mari saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sudahkah Bapak Ibu membayar zakat mal? Sudahkah Bapak Ibu membayar zakat fitrah? Sudahkah Bapak Ibu membayar kewajiban-kewajiban agama kita, bersedekah, berinfak, dan berwakaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.